Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Bima Satriadi dengan NIM 20150911024 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai TOGAF, yaitu TOGAF ADM, dalam mata kuliah Arsitektur Enterprise SITI. Nah, dalam materi ini terdapat 3 subtema atau subtopik, yaitu TOGAF ADM dengan siklus pengembangan arsitekturnya. Lalu yang kedua ada proses iterasi. Lalu yang ketiga ada teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Nah, untuk pertama-tama di sini adalah TOGAF ADF ya. Apa sih TOGAF ADM ini? TOGAF ADM ini adalah the Open Group Framework Architecture Development Method yang digunakan oleh orang-orang untuk membuat arsitektur enterprise, merupakan kerangka kerja atau framework dalam arsitektur yang menyediakan metode dan tools untuk mengukur, mengelola, dan mengimplementasikan serta pemeliharaan arsitektur enterprise nantinya yang disusun ke tahapan-tahapan yang memang lebih spesifik agar memudahkan untuk pengembangan arsitektur enterprise-nya. Di sebelah kanan itu terdapat gambar. Di sana ada tahapan-tahapan yang terhubung satu sama lain, terkoneksi atau terintegrasi, dan ada juga yang sudah ditandai lingkaran biru atau ungu atau hijau. Itu merupakan sebuah proses dari iterasi yang nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini ada pun tahapan-tahapan dari TOGAF ADM itu. Yang pertama adalah ini bukan ya termasuk tahapan, namun di awalan adalah preliminary atau tahapan paling awal sebelum masuk ke tahapan yang selanjutnya. Di sana adalah fase persiapan yang untuk menentukan ruang lingkup arsitektur enterprise yang akan dikembangkan. Nah, dalam ruang lingkup itu pun, dalam fase ini pun terdapat penentuan ruang lingkup, menetapkan framework arsitektur, konfirmasi pemerintah dan dokumen framework. Lalu ada juga melaksanakan tools arsitektur, apa sih yang akan digunakan gitu, menentukan prinsip-prinsip arsitektur enterprise nantinya. Nah, setelah itu ada pun arsitektur vision ya. Itu arsitektur vision yaitu menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur enterprise. Nah, di dalamnya ada dua hal ya yang perlu saya jelaskan dalam mengembangkan dan memperkaya informasi yang didapat pada tahap preliminary fase itu. Lalu yang kedua, menyiapkan tahapan berikutnya dengan menyediakan gambaran umum sebagai dasar dan target arsitektur nanti. Nah, lalu setelah arsitektur vision adalah bisnis arsitektur. Nah, dalam bisnis arsitektur ini mendefinisikan kondisi awal itu, arsitektur bisnisnya bagaimana, model atau aktivitasnya bagaimana dalam bisnis gitu, yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Jadi kita akan membuat skenario di fase bisnis arsitektur ini. Lalu yang keempat itu information system arsitektur, pendefinisian arsitektur sistem informasi gitu. Dalam tahapan ini meliputi arsitektur datanya ada gitu, arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi pun harus ditentukan dan digunakan di sini. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya ada teknologi arsitektur. Nah, dalam teknologi arsitektur ini terdapat sebuah pengertian, itu merancang dan mengembangkan arsitektur teknologi yang diinginkan dengan langkah awal, yaitu membuat daftar usulan teknologi berdasarkan kondisi arsitektur teknologi yang sekarang. Nah, dalam teknologi arsitektur ini pun ada urutannya gitu ya, mendefinisikan arsitektur teknologinya yang akan digunakan, lalu melakukan gap analysis sehingga nanti diketahui kekurangan-kekurangan yang dari proses sebelumnya. Lalu ada melakukan roadmap candidate atau roadmap mana yang akan kita gunakan nanti setelah teknologi arsitektur ini ditentukan gitu. Lalu yang keenam itu ada opportunities dan end solution. Nah, di dalam opportunities ini lebih menekankan kepada yang diperoleh dari arsitektur enterprise, meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, sehingga menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan nanti di tahap selanjutnya.
Lalu di nomor 7 itu ada migration planning. Nah, di migration planning ini eh, merupakan sebuah tahap gitu yang akan dilakukan penilaian dan menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Misalnya seperti ini. Dalam migration planning kita akan menilai sebuah proses atau data atau arsitektur bisnis yang sebelumnya apakah bisa dimigrasi secara langsung dan cepat ke proses bisnis yang baru atau arsitektur yang baru. Nah, itulah yang nanti akan didiskusikan di migration planning dan dilakukan di migration planning. Nah, jika sebuah bisnis dari dulunya yang tidak menggunakan atau masih sedikit menggunakan teknologi, maka bisa dimigrasi ke penggunaan teknologi yang lebih mumpuni atau lebih baik. Nah, seperti itulah migration planning. Lalu yang ke-8 itu adalah implementation governance. Nah, di dalam implementation governance ini adalah menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang sudah dilakukan. Tata kelola yang dilakukan meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Nah, tata kelola organisasi bisa dengan mengatur bagaimana organisasi yang nanti ada di perusahaan itu bisa uh, terorganisir dengan baik. Misalnya pembagian-pembagian kelompok tim atau bidang di dalam perusahaan dibagi secara uh, baik. Lalu ada tata kelola teknologi informasi, artinya nanti teknologi informasi yang ada dalam sebuah bisnis atau arsitektur itu bisa membantu nantinya dalam uh, arsitektur itu bisa dijalankan dengan baik atau mengembangkan bisnis lebih baik. Dan ada tata kelola arsitektur. Nah, di sini dimaksudkan adalah untuk arsitekturnya harus ditata dengan baik sehingga nanti tidak bingung dalam menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan yang menjalankan bisnis tidak kebingungan setelah melihat arsitektur yang kita buat seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang terakhir itu ada change management. Nah, dalam change management ini merupakan proses atau fase menetapkan arsitektur manajemen atau perubahan ya, manajemen perubahan itu untuk enterprise baru dan secara berkelanjutan memonitor proses perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan organisasi serta menemukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan arsitektur berikutnya. Nah, di dalam change management ini apakah di sini dilakukan perubahan-perubahan yang diatur oleh arsitektur enterprise ini sehingga nanti perubahan-perubahan ini bisa berdampak baik bagi bisnis yang akan dikembangkan. Misalnya ada perubahan penambahan suatu data atau suatu proses yang memang sangat perlu ditambahkan ke arsitektur enterprise sehingga nanti di change management lah yang mengatur bagaimana proses itu ditambahkan atau bagaimana proses atau yang ditambahkan itu bisa terintegrasi dengan proses yang lain. Dan apakah dengan sehingga nanti siklus pengembangan arsitektur berikutnya itu bisa menganalisis lagi mana yang kurang dari arsitektur sebelumnya. Misalnya sekarang setelah satu siklus itu berputar, maka nanti setelah change management, setelah menentukan hal yang dirubah, maka akan diulang lagi siklusnya dari awal, yaitu nah di sini ada dari awal itu adalah preliminary sehingga nanti terus akan berulang sampai arsitektur enterprise ini bisa menjadi acuan bagi perusahaan atau bisnis yang akan sedang berjalan sehingga nanti bisnisnya menjadi lebih baik. Nah, itulah tadi ada tahapan dalam TOGAF ADM ya. Terdapat preliminary, architecture vision, business arsitektur, yang lainnya. Nah, di sini ada juga pembagian ya, pembagian seperti pengelompokan yang disebut sebagai proses iterasi atau iteration. Nah, di sini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama itu warna biru di preliminary dengan tahap 2 ya, yang kita sajikan di sini. Lalu ada tahap 3, 4, 5, ada tahap 6 dan 7, ada tahap 8 dan 9. Nah, itu yang akan terjadi di tahap iterasi. Nah, sebelumnya
Sebelum masuk lebih jauh ke tahap iterasi, saya mau menjelaskan sebuah topik, yaitu manajemen bukan manajemen, manajemen requirement. Ya, manajemen requirement atau manajemen kebutuhan gitu. Nah, di dalam manajemen requirement ini nanti akan mengatur apa saja sih kebutuhan yang memang diperlukan dalam arsitektur enterprise. Nah, untuk lebih jelasnya itu, yang pertama adalah dari requirement sendiri didefinisikan gitu, diartikan sebuah pernyataan kuantitatif dari kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh sebuah arsitektur tertentu gitu. Nah, dalam manajemen requirement ini, nanti sebuah kebutuhan apa semua kebutuhan itu disatukan, dan nanti ini akan menentukan apa yang harus diimplementasikan dan sebaliknya, apa yang harus dihilangkan gitu. Jadi nanti kita tahu bagaimana perusahaan itu membutuhkan apa dan apa yang tidak dibutuhkan gitu. Nah, berdasarkan dari goal bisnisnya, requirement yang konkret mentranslasikan bagaimana faktor-faktor yang berbeda atau teknikal penganggaran organisasi harus dipertimbangkan sehingga nanti kebutuhannya memang terpenuhi dari segi arsitektur enterprise-nya. Nah, nanti di manajemen requirement ini juga ada ada dua jenis ya, requirement. Itu adalah requirement fungsional dan requirement non fungsional. Nah, requirement fungsional ini adalah pelanggan atau pengguna dari yang nanti akan menggunakan arsitektur ini harus dapat memesan produk secara online misalnya gitu. Itu secara fungsional ya, karena harus uh, dikerjakan by proses atau dari prosesnya, sehingga pelanggan dapat memesan produk secara online. Lalu yang kedua itu adalah requirement non fungsional. Nah, di sini salah satu contohnya harus dimungkinkan untuk melakukan pemesanan sepanjang waktu. Artinya kan nanti si pelanggan itu bisa terus memesan kapanpun dia mau gitu, tanpa terkendala waktu. Nah, itu salah satu contoh requirement non fungsional. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di materi manajemen requirement ya. Kita akan lanjut ke bagian iteration atau proses iterasi. Nah, dalam TOGAF itu kan ada 4 proses iterasi ya. Itu ada iterasi kapabilitas, ada iterasi pengembangan arsitektur, dan yang ketiga itu ada iterasi perencanaan transisi, lalu ada iterasi tata kelola arsitektur. Nah, dalam keempat ini saya akan jelaskan satu persatu. Oke, sebelum masuk ke bagian-bagiannya, nanti saya jelaskan ya sedikit penjelasan terkait iterasi. Dalam TOGAF ADM terdapat siklus iterasi yang bisa digunakan untuk membuat enterprise arsitektur yang lebih fokus terhadap kebutuhan yang disesuaikan dengan organisasi ya. Di dalam implementasi TOGAF saat mengembangkan EA atau enterprise arsitektur perusahaan atau organisasi yang berbeda-beda, maka iterasi bisa menjadi acuan untuk memilih proses yang ada. Maksudnya adalah proses iterasi ini bisa diambil hanya satu bagian saja, hanya dua bagian, atau diambil keseluruhannya, sehingga nanti arsitektur yang dibuat tersebut memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi tersebut, agar tidak mubazir jika membuat semua proses yang ada tapi kebutuhannya hanya mengambil satu bagian saja seperti itu. Nah, iterasi juga bisa menjadi acuan algoritma dalam pengembangan enterprise arsitektur agar best practice dari TOGAF ini berhasil tercapai gitu, berhasil diimplementasikan. Nah, nanti iterasi ini akan dilakukan secara berurutan ya, dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, dan tahap 4 gitu. Sebelumnya juga saya menjelaskan terkait manajemen requirement ya. Manajemen requirement itu juga termasuk ke dalam bagian dari iterasi karena kan menentukan kebutuhan. Jadi penting sekali bagi bisnis atau organisasi menentukan kebutuhannya seperti apa, barulah nanti arsitektur enterprise-nya bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan tersebut, agar memang kebutuhan kebutuhan yang diinginkan itu tercapai nanti dengan arsitektur yang kita buat.
Lalu di sini ada proses iterasi, ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah iterasi kemampuan arsitektur ya, atau bisa dibilang kapabilitas ya, bisa kemampuan atau kapabilitas, yang merupakan kegiatan awal dari arsitektur berupa pendekatan arsitektur, prinsip, ruang, lingkup, visi, dan tata kelola. Nah, dalam tahap satu ini gitu terdapat apa tadi, berupa pendekatan arsitektur prinsip. Nah, ini terdiri dari 2 tahap dalam siklus TOGAF yang tadi, siklus pengembangan arsitektur itu ada 2 tahap, yaitu preliminary dan tahap 2 yang arsitektur vision. Nah, itulah yang ada di tahap satu, sehingga nanti dapat ditentukan pendekatan atau prinsip, ruang lingkup, dan visi dan tata kelola tersebut. Lalu yang kedua itu dalam proses iterasi ada membangun arsitektur untuk membuat arsitektur dan mengintegrasikan antara fase arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan fase arsitektur teknologi. Pada iterasi ini, semua arsitektur dianggap sebagai bagian dari keseluruhan fase pembangunan arsitektur. Nah, jika kita lihat dari ini ya, itu dibangun fase 2 dari proses iterasi dibangun dari tiga tahap, yaitu tahap 3, tahap 4, dan tahap 5, atau tahap B, tahap C, dan tahap D ya. Nah, di sana uh, kalau kita lihat dari tahap 3, tahap 4, dan tahap 5 itulah bisnis arsitektur, business information system arsitektur, dan teknologi arsitektur, sehingga nanti kita dapatkan yang ini ya, semua arsitektur itu, arsitektur sistem informasinya bagaimana arsitektur teknologinya bagaimana, arsitektur bisnisnya bagaimana, itu bisa kita dapat dari 3 tahap yang sudah saya jelaskan di bagian uh, tahapan pengembangan arsitektur ya. Lalu yang ketiga itu adalah iterasi perancangan transisi, atau yang bisa kita lihat dari tahapan pengembangan arsitektur ada migration transition ya. Nah, di sana termasuk juga ke dalam tahap 3. Nah, di sini merupakan iterasi yang berupa peta jalan atau roadmap bagi organisasi dalam penerapan arsitektur yang telah dibuat. Jika kita balik ke tahap-tahapan pengembangan arsitektur, di sini terdapat migration planning dan opportunities governance atau tata kelola ya. Ya. Ya, opportunities dan end solution gitu. Nah, disinilah nanti ada tahap 3 dari proses iteration yang menentukan bagaimana solusi-solusi dari permasalahan bisnis yang ada, sehingga nanti bisa dicarikan solusinya dengan teknologi arsitektur ya, dan migration planningnya ataupun transisi dalam proses migrasinya, sehingga nanti bisnisnya bisa ditransisi dari konvensional ke otomatis, sepertilah singkatnya. Nah, dalam proses iterasi yang ketiga ini itu kan terdiri dari 2 tahapan, nantinya saling bersinergi lah semua tahapan-tahapan yang ada dalam proses iterasi ini. Lalu ada iterasi yang terakhir, itu iterasi keempat, itu dibangun dari 2 juga, dari implementation governance dan change management ya, change management. Kalau kita lihat dari sisi tahapan-tahapannya, yang pertama itu adalah implementation governance ya, yang nantinya di sana akan fokus ke dalam tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan teknologi arsitektur gitu. Sekarang yang keempat ya. Nah, ada juga change management di dalam proses iterasi yang keempat, yaitu
bisa menetapkan perubahan-perubahan nantinya yang memang bisa membuat arsitektur enterprise lebih baik untuk bisnis yang akan dijalankan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari proses iterasi. Bagaimana urutannya, yang bisa saya katakan proses iterasi pertama itu adalah nih, ya, penerapan prinsip atau ruang lingkup tata kelola gitu. Nah, ini untuk kalau dilihat di sini ada preliminary dan arsitektur vision. Lalu untuk yang kedua itu kan ada ini ya, menentukan arsitektur bisnis, arsitektur informasi, dan arsitektur teknologi. Itu bisa dilihat di sini. Bisnis arsitektur, menentukan bisnis arsitekturnya, information system arsitektur, dan teknologi arsitekturnya. Lalu tahap ketiga ada migration planning dan opportunities and solution. Dan keempatnya adalah implementation governance dan change management. Nah, proses iterasi ini harus dijalankan sesuai urutan itu ya, agar sesuai dengan best practice dari TOGAF. Itu yang bisa dijelaskan dari proses iterasi. Dan yang terakhir itu ada beberapa teknik dan pedoman metode pengembangan uh, arsitektur enterprise ya. Yang pertama itu adalah stakeholder management. Di sana ada pengaturan stakeholder harus bagaimana, nanti business information readiness assessment. Nanti di sana ada transformasi bisnis yang akan dilakukan, ada arsitektur patternnya, bagaimana arsitektur itu digambarkan, ada arsitektur principles, prinsip-prinsip arsitekturnya bagaimana, ada SOA juga, ini mungkin sebuah dokumen-dokumen yang diperlukan. Lalu ada interoperability requirement, ya, ada security arsitektur, bagaimana security-nya mengamankan arsitektur bisnis tersebut. Lalu ada bisnis skenario, yang dalam tahapan juga diperlukan bisnis skenario ya. Di sini dibuat juga ya dengan teknik bisnis skenario gitu. Adapun teknik gap analysis gitu. Ya, nanti kekurangan-kekurangan yang ada di bisnis sebelumnya bisa dianalisis sehingga nanti bisa dicarikan solusi dan dikembangkan lagi gitu. Lalu ada migration planning teknik yang tadi itu yang fase ke tiga, itu ada migration atau transisi bisnis ya. Di sini ada tekniknya adalah migration planning techniques. Terus ada capability based planning. Capability based planning ini ada pada fase pertama, yaitu kemampuan arsitektur tersebut. Nah, di sini ada tekniknya capability based planning. Bagaimana arsitektur akan dibuat dari yang paling awal dulu, prinsip atau visi atau tujuannya bagaimana, perusahaannya profilnya bagaimana, seperti itu. Lalu ada applying iteration to the ADM. Nanti iterasi-iterasi yang saya jelaskan tadi diimplementasikan ke ADM ya, Architecture Development Method. Sehingga nanti best practice dari tahapan-tahapan di TOGAF itu seluruhnya bisa bermanfaat bagi perancangan arsitektur. Lalu ada applying the ADM at different enterprise level. Nah, artinya nanti kita mengaplikasikan ADM ini harus berbeda lagi levelnya uh, di perusahaan yang berbeda, yang beda level gitu, yang lebih tinggi lah istilahnya. Nah, itu bisa dilakukan di arsitektur enterprise. Lalu ada risk management. Di sana nanti kita mengatur bagaimana resiko-resiko yang ada dalam arsitektur enterprise ini bisa uh, dikawal atau dipantau sehingga nanti resiko-resiko yang sekiranya akan terjadi itu bisa diminimalisir. Nah, mungkin itu ada 14 ya, ada 14 teknik dan metode pengembangan EA yang bisa dijadikan acuan nanti jika menggunakan TOGAF untuk pembuatan arsitektur enterprise di organisasi atau perusahaan yang akan menjalankan bisnis seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari materi TOGAF ADM ini beserta iterasi, dan ada juga teknik dan pedoman metode pengembangan EA ya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya Ika Bimari Satriadi. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.